Bab 71. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Dua saudara, wanita cantik ini, apakah kalian juga datang untuk mengikuti ujian Liu Yunzong? Pada saat ini, dari salah satu ruangan, seorang pemuda yang agak gemuk tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Ketika dia melihat tiga orang, dia menyapa sambil tersenyum. Ketika dia melihat Murong Sue, matanya tiba-tiba menjadi cerah dan tampak tidak bisa bergerak. Melihat ini, Murong Sue mengerutkan kening. Namun, dia tidak tahu identitas pria itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya sudah menjelaskan semuanya. Melihat ini, pria itu menggerakkan matanya dengan canggung, lalu menatap mereka dan berkata, "Kalian berdua, perkenalkan diri kalian. Namaku Luofu. Semuanya baik-baik saja. Ini lebih tentang kesetiaan. Aku sedikit pemalu." Berbicara tentang rasa malu, Luofu tiba-tiba menjadi sedikit malu. Lin Yifan. Suara Lin Yifan penuh dengan kewaspadaan. Liu Yu. Liu Yu tersenyum dan menyebutkan namanya. Murong Sue. Suara Murong Sue datar seperti biasanya. Melihat bahwa ketiga orang itu bukanlah tipe orang yang tidak mudah didekati, Luofu perlahan-lahan mulai terbuka dan menjadi akrab. Setelah berbicara dengan Luofu, ketiga orang itu juga memahami banyak hal di sini. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki sedikit pemahaman tentang Luofu. Mereka tahu bahwa Luofu bukanlah keluarga kecil milik klan Liu Yun. Setelah penceritaan Luofu, Liu Yusan memahami situasi di sini. Ternyata tidak hanya Gu Yuanzong yang mengirim orang untuk penilaian, tetapi banyak klan lain milik klan Liu Yun mengirim orang untuk berpartisipasi dalam penilaian hampir setiap tahun. Jumlah orang yang dapat dikirim setiap pasukan bawahan setiap tahun bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah kekuatan klan. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak orang yang akan dikirim secara alami. Seperti yang diketahui Luofu, ada beberapa pasukan kelas 2 yang mengirim setidaknya 20 atau 30 orang untuk berpartisipasi dalam penilaian setiap tahun. Adapun hal kedua, Anda tidak perlu tahu bahwa itu terkait dengan Sekte Liu Yun. Di Sekte Liu Yun, semakin tinggi status pasukan masing-masing, semakin kuat kekuatan mereka, dan semakin banyak murid yang dapat mereka bawa ke Sekte Liu Yun. Bahkan, menurut Luofu, beberapa murid Zhenzuan bahkan dapat menjadikan orang-orang mereka sendiri menjadi murid dalam tanpa harus lulus ujian. Meskipun kuotanya sangat kecil, itu benar-benar kesempatan langka untuk memasuki gerbang besar seperti Liu Yunzong. Tentu saja, ini terlalu jauh dari mereka. Saat ini, yang perlu mereka hadapi adalah ujian untuk menjadi murid asing. Sekarang, mereka adalah setengah dari murid pelayan. Adapun yang disebut murid pembantu, Anda tidak perlu memikirkannya. Mereka adalah para pelayan yang mengerjakan tugas untuk murid luar dan murid dalam. Sekte Liu Yun tidak peduli dengan hidup atau mati Anda. Lagi pula, ada terlalu banyak murid tukang. Setidaknya ada jutaan dari mereka. Meski begitu, banyak orang masih ingin menjadi murid pembantu, karena bahkan di daerah tempat tinggal para murid pembantu, aura Sekte Liu Yun lebih dari 2 kali lipat dari kekuatan kelas 3, dan kecepatan kultivasi secara alami akan jauh lebih cepat. Selain itu, menurut Luofu, alasan mengapa jutaan murid pembantu ini masih berusia 50 tahun dan akan langsung dikeluarkan dari Sekte Liu Yun jika mereka tidak menjadi murid luar, atau dikirim ke berbagai stasiun untuk menjadi murid luar Sekte Liu Yun. Jika Anda menambahkannya, jumlah murid Sekte Liu Yun setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Orang-orang ini bertambah menjadi seperti negara kecil, dan itu juga merupakan negara yang terdiri dari para praktisi. Dapat dikatakan bahwa negara Jin adalah Tiongkok. Dapat dibayangkan bahwa keempat sekte lainnya pasti mirip dengan Sekte Liu Yun. Raja Jin dapat menoleransi kelima sekte tersebut untuk melakukannya. Dapat juga dilihat bahwa kekuatan kelima sekte tersebut cukup untuk menumbangkan seluruh negara Jin. Setiap tahun, ada banyak siswa yang mengikuti ujian murid luar, dan kekuatan mereka bervariasi. Namun, kebanyakan dari mereka hanyalah pejuang. 90% dari mereka yang dapat menjadi ahli bela diri berharap untuk menjadi murid dari sekolah lain. Ketika Luofu mengatakan ini, Lin Yifan dan Murong Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Liu Yu. Tampaknya di antara ketiganya, harapan Liu Yu adalah yang terbesar. Liu Yu menyentuh hidungnya dengan canggung. "Oh, Saudara Liu telah berhasil menjadi ahli bela diri." Napas Luofu menyatu, dan Luofu tidak pandai menjelajahi realitas Liu Yu. Saat ini,
Kekuatan Liu Yu tidak terduga, jadi dia bertanya dengan heran. Liu Yu mengangguk dan berkata, untungnya, saya baru saja berhasil beberapa hari yang lalu. Itu benar-benar hebat, Kakak Liu, saat murid-murid dari sekolah lain dinilai, terserah padamu. Kau harus membantuku. Aku tidak ingin datang ke sini dan kembali dengan malu jika ujian gagal. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menertawakanku, dan berapa banyak orang dalam keluarga yang menunggu untuk melihat permainan bagusku. Luo Fu mendatangi Liu Yu dengan gembira dan berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Yu tidak tahu apa situasinya, jadi dia tidak berani menjawab, jadi dia berkata, lihat, jika aku memiliki kemampuan, aku akan membantumu semampuku. Atas sanjungan Luo Fu yang tiba-tiba kepada Liu Yu, Lin Yifan sangat kesal. Dia mendengus dingin dan memilih kamar untuk ditinggali. Luo Fu tersenyum dan melambaikan tangan tanpa daya. Murong Sue juga merasa tidak cocok untuk tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia dengan santai menemukan sebuah gubuk, menutup pintu, dan akhirnya duduk. Liu Yu menatap Luo Fu tanpa daya dan memasuki gubuk. Suara Luo Fu terdengar dari pintu, Saudara Liu, jangan lupakan janjimu kepadaku. Kau harus membantuku. Aku akan mengandalkanmu sepanjang hidupku. Liu Yu kalah. Dalam 3 hari terakhir, menurut Luo Fu, hari ini, seorang tetua luar membawa mereka ke tempat ujian untuk bertanding dengan murid-murid sekte Liu Yun. Pintu kamar Lin Yifan terbuka, membuat Liu Yu dan Luo Fu yang sedang mengobrol tanpa sadar melihat ke belakang. Beberapa hari yang lalu, wajah Liu Fan menjadi sedikit sombong. Lin Yifan mendengus pada Luo Fu. Jelas, dia masih sangat tidak senang dengan caranya menyanjung Liu Yu hari itu. Luo Fu tidak marah dengan wajahnya yang panas dan pantatnya yang dingin. Dia hanya mencari topik pembicaraan. Pada saat ini, kamar Murong Sue terbuka perlahan. Ketiga orang itu melihat pada saat yang sama, hanya merasakan bahwa Murong Sue lebih suci dari sebelumnya, ekspresinya, tampaknya menjadi lebih dingin. Kau juga berhasil menjadi guru seni bela diri. Luo Fu bertanya dengan sedikit ketidakpastian. Murong Sue mengangguk pelan dan berkata, untungnya, biarkan aku menerobos. Aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Liu dan kakak senior Lin, yang terakhir kali menerobos. Liu Yu tidak berpikir begitu. Hanya melihat momentum seluruh tubuh Murong Sue, dia pasti perlu menerobos sebelum Lin Yifan. Bagaimanapun, butuh waktu untuk beradaptasi dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Sama seperti saat ini, momentum Lin Yifan sedang bocor keluar. Baguslah dia bisa mengendalikan kekuatan seluruh tubuhnya hingga 7 poin. Namun, Murong Sue tampaknya telah menguasai setidaknya 90% dari kekuatan seluruh tubuhnya. Kenapa kalian berdua begitu marah sampai tidak bisa menerobos? Luo Fu memukul dada dan kakinya, dan ekspresinya yang tidak adil membuat mata Liu Yu berputar. Liu Yu tahu bahwa bakat Luo Fu tidak buruk, bahkan lebih baik dari Lin Yifan, tetapi dia tidak suka berlatih. Ambil contoh beberapa hari ini, Lin Yifan dan Murong Sue sama-sama menutup pintu. Mereka jelas berlatih keras, namun, Luo Fu tidak benar-benar berlatih dalam beberapa hari terakhir. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mengganggu Liu Yu. Luo Fu juga merupakan kultivasi prajurit Jiupin. Jika Anda bersedia bekerja keras, mungkin Anda telah menerobos ke master seni bela diri. Para murid dari berbagai kekuatan yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian harus keluar dengan cepat. Saya akan membawa Anda ke lokasi penilaian. Seorang pria parubaya muncul tidak jauh dari Liu Yu dan meraung ke sewa tempat Liu Yu berada. Wuling, melihat usia parubaya, Liu Yu berkata dalam hati. Segera, banyak murid keluar dari rumah mereka. Beberapa dari mereka juga keluar di jalan dan bertemu Liu Yu. Namun, yang bisa ikut ujian bukanlah pemimpin keluarga atau klan masing-masing. Mereka sombong dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Melihat penampilan orang-orang ini yang mendominasi satu persatu, Liu Yu tentu saja tidak bisa meminta apa-apa. Luo Fu mengobrol beberapa kali, tetapi tidak ada yang mau menerimanya, jadi dia harus menyerah. Yah, beberapa muridmu cukup bagus dan memiliki harapan untuk memasuki gerbang luar. Ikutlah denganku. Tetua gerbang luar memeriksa beberapa ratus orang dan kemudian berkata. Seorang Wuling berkata bahwa meskipun Wuling tidak memiliki posisi tinggi di sekte Liu Yun, dia hanyalah seorang tetua, tetapi tidak ada yang berani membantah. Dia mengikuti pria parubaya itu dengan jujur. Segera, ratusan orang digiring ke alun-alun. Di alun-alun,
Banyak orang menunggu di sana, dan banyak murid dari berbagai keluarga dibawa ke sini. Baru setelah hampir 10.000 orang tidak ada murid yang datang. Agaknya, ini adalah peserta ujian yang mengikuti ujian tahun ini. Melihat semua orang sudah ada di sini, seorang pemuda menunduk menatap murid di bawah dan berkata, "Saya adalah tetua sekte Liu Yun. Anda bisa memanggil saya Tetua Jin. Saya juga orang yang bertanggung jawab untuk merekrut murid luar. Kali ini, penilaian Anda sama seperti sebelumnya. Itu juga dibagi menjadi 2 tingkatan. Tingkat pertama, apakah Anda melihat bukit di depan? Ada 5.000 token di bukit itu. Jika Anda mendapatkan token, Anda dapat memasuki tingkat berikutnya. Lulus ini menguji kekuatan dan keberuntungan Anda. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan Anda. Terkadang, keberuntungan bahkan lebih penting daripada kekuatan. Terutama untuk gerbang besar seperti Sekte Liu Yun, tidak perlu banyak bicara tentang pentingnya keberuntungan. Dengan itu, pria muda itu menatap ke arah kerumunan. Di bagian bawah, terdengar banyak suara, dan Luo Fu bahkan lebih mengomel, "Sialan." Dengan cara ini, setengah dari orang-orang di level ini harus disingkirkan. Ini benar-benar tidak normal. Ketiga Liu Yu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, ini hanya untuk memilih murid dari sekolah luar, tanpa diduga semua tingkat eliminasinya begitu tinggi, bisa masuk ke Sekte Liu Yun benar-benar terlalu sulit. Ketika semua orang sedikit tenang, Tetua Jin melanjutkan, "Baiklah, mari kita mulai. Ingatlah untuk tidak membunuh orang, atau kalian akan langsung dikeluarkan. Waktunya terbatas hanya 1 hari. Sedangkan untuk level kedua, tunggu sampai kalian bisa melewati level pertama. Kalau tidak, aku tidak mengatakan apa-apa." Begitu kata-kata Tetua Jin Chang jatuh, semua orang di bawah berani ragu dan berlari ke arah bukit itu. Kualitas penilaian tahun ini sangat tinggi. Melihat murid ujian yang berlari dengan kecepatan penuh di bawah, seorang tetua dari gerbang luar menghela nafas, yang menarik banyak pengikut gerbang luar. Hanya saja mereka memiliki sedikit bakat, yaitu, bakat yang besar berbeda dengan bakat yang pendek. Murid-murid yang benar-benar berbakat telah dibawa langsung ke pintu bagian dalam. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan bagi murid-murid ini. Tetua Jin ini tidak berpikir demikian. Tentu saja, para tetua luar ini tidak berani menyinggung tetua dalam. Tentu saja, mereka menganggukkan kepala dan berkata ya. Selain itu, visi kedua belah pihak memang berbeda. Ada kebenaran tertentu dalam apa yang dikatakan Tetua Jin. Dalam waktu 1 jam, sebagian besar murid telah memasuki area tempat bukit itu berada. Liu Yu, sebagai anggota sekte yang sama, secara alami berkumpul bersama di tempat-tempat yang tidak dikenal dengan tempat tinggal mereka. Luo Fu jelas seorang penyendiri dan secara alami tidak tahu malu untuk mengikuti. "Saya pikir kita harus berpisah. Karena tetua mengatakan bahwa kekuatan terkadang lebih penting daripada keberuntungan, kita akan kehilangan 1 poin keberuntungan saat kita berjalan bersama." Lin Yifan jelas ingin menjadi seorang penjaga tunggal, jadi dia berkata. Anehnya, Murong Sue juga mengangguk, "Baiklah, saudara senior Lin benar. Token-token ini harus tersebar di setiap sudut. Jika kita mendapatkan token bersama-sama, tidak akan mudah untuk mendapatkannya." Melihat ini, Liu Yu tidak dapat berkata apa-apa dan berkata, "Kalau begitu, aku akan berpisah dari saudara-saudari seniorku di sini." Lin Yifan dan Murong Sue saling memandang, dan mereka langsung pergi ke tempat yang berlawanan. Ketika mereka pergi, Liu Yu menatap Luo Fu dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Sendiri atau bersamaku?" "Tentu saja, aku bersama saudara Liu. Aku tidak punya banyak harapan untuk mendapatkan token sendiri, tetapi lebih sulit untuk menyimpan token. Dalam hal ini, aku secara alami lebih aman bersama saudara Liu." Luo Fu berkata, "Tentu saja, bahwa itu adalah Liu Yu." Mengangguk, Liu Yu sudah menduga hal ini, lalu berkata kepada Luo Fu, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke puncak gunung." Bagus. Sepanjang jalan, mereka berjalan menaiki gunung. Dari waktu ke waktu, mereka bertemu dengan siswa lain yang ikut ujian. Mata mereka penuh dengan agresi, tetapi token itu tidak dapat dimasukkan ke dalam ring. Karena itu, mereka semua menatap Liu Yu. Setelah beberapa saat, mereka pergi dengan cepat. "Ah, saudara Liu, kita sudah berjalan selama 2 jam. Kita bahkan belum melihat bayangan token. Saya pikir sebaiknya kita beristirahat dan mencarinya lagi." Luo Fu jelas sudah cukup lelah, jadi dia memohon kepada Liu Yu. Setelah sekian lama,
Liu Yu tidak menemukan token. Liu Yu juga sedikit cemas. Namun, melihat penampilan Luo Fu, dia jelas sangat lelah. Liu Yu harus mengangguk, tidak apa-apa. Ketika mereka sampai di pohon, mereka merasa nyaman. Luo Fu langsung duduk di tanah, bersandar pada buku, melihat ke atas, dan mendesah, benar-benar terlalu lelah untuk duduk dengan nyaman dan berjalan-jalan sepanjang waktu. Begitu, Luo Fu, yang sedang berseru, tiba-tiba berhenti bicara. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat. Luo Fu melompat berdiri dan tingginya 10 kaki. Ketika dia mendarat, sebuah token muncul di tangannya. Token, aku menemukannya. Luo Fu sangat gembira. Selamat, saudara Luo. Sepertinya kamu telah melewati level pertama. Liu Yu tersenyum dan memberi selamat. Luo Fu melihat token di tangannya dengan gembira dan berkata, beruntung, aku tidak menyangka token itu begitu licik. Jika aku tidak berbaring, aku tidak akan menemukannya di bawah pohon. Beruntung adalah bagian dari kekuatan, jadi jangan rendah hati. Liu Yu mengangguk, keberuntungan Luo Fu benar-benar bagus, tetapi di awal, tetua itu berkata, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan, keberuntungan juga sangat penting bermain dengan token. Wajah Luo Fu yang bersemangat akhirnya tenang, ragu-ragu sejenak, dan menyerahkan kartu pesanan kepada Liu Yu. Liu Yu tertegun, bertanya dengan bingung, saudara Luo, apa maksudmu? Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Fu menatap token dengan kedua matanya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, saudara Liu, sulit bagiku untuk menyimpan token ini. Kalau begitu, lebih baik aku memberikannya kepadamu. Jika kamu dapat menemukan token kedua, berikan padaku. Bagaimana? Ketika Liu Yu mendengar ini, dia tidak bisa tertawa. Merasa Luo Fu merasa bahwa dia mungkin serakah akan tokennya. Kalau begitu, dia mungkin juga mengambilnya dan menukarnya dengan kesempatan untuk menemukan token kedua. Saudara Luo, tolong ambil kembali tokennya. Meskipun aku sangat ingin mendapatkan token itu, aku tidak akan serakah padamu. Selain itu, aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu lulus ujian. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Liu Yu mendorong tangan Luo Fu yang memegang token itu kembali dan berkata, haha, Tuhan menolongku. Aku mengerti, tidak ada di antara kalian yang menginginkan token ini. Berikan padaku, Yang King. Suara itu datang dari jauh, Liu Yu dan dua orang lainnya menoleh, salah satu dari mereka mengenakan pakaian hitam sebagai murid ujian dan tertawa. Liu Yu tidak terlalu memperhatikan fakta bahwa dia telah memiliki kultivasi seorang ahli bela diri, dan ada sedikit bau obat di sekujur tubuhnya. Jelas, dia menerobos ke ranah seni bela diri dengan pil. Liu Yu tidak memperhatikan terobosan dengan menggunakan pil. Namun, Luo Fu bukanlah Liu Yu. Dia hanya seorang ahli tingkat 9. Bahkan jika dia adalah seorang ahli baru, dia tidak dapat menghadapinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan gugup, saudara Liu. Sebagai tanda kepada Luo Fu agar tidak gugup, Liu Yuke menatap orang-orang tua itu dan berkata, kalian bisa pergi dengan cepat. Kalian bukan lawanku. Tidak banyak token yang ditemukan sekarang. Butuh terlalu banyak waktu. Di sini, kesempatan kalian akan jauh lebih kecil. Jika kamu mendapatkan tokenmu, kamu bisa langsung melewati level ini. Aku tidak perlu menemukannya. Karena kamu tidak ingin menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Dengus dingin, melihat Liu Yu dan dua orang itu tiba-tiba menolak untuk menyerahkannya, pemuda ini kemudian berencana untuk langsung memulai. Sambil mendesah, Liu Yu melancarkan pukulan dari udara tipis. Pemuda itu terkejut dan bertahan dengan sekuat tenaga. Sayangnya, celahnya terlalu besar dan dia langsung terhempas. Sekarang, bisakah kamu pergi? Setelah Liu Yu memukul, tidak ada niat untuk memulai lagi. Melihat pemuda itu, dia bertanya. Yang King terkejut. Pukulan biasa Liu Yu sangat menyakitinya. Namun, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk mengakui kekalahan. Selain itu, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Kamu tunggu. Orang-orang Sekte King Yun tidak akan melupakannya dengan mudah. Kamu tunggu aku, kata pemuda itu sambil melangkah mundur, lalu segera menghilang dari pandangan mereka. Sekte King Yun. Mendengar perkataan pihak lain, Luo Fu tidak dapat menahan diri untuk berseru. Melihat ini, Liu Yu berkata dengan aneh, ada apa dengan Sekte King Yun? Luo Fu tampak khawatir dan berkata, ini masalah besar.
Sekte Qingyun adalah sekte yang kuat di antara sekolah kelas 2. Belum lagi pengaruhnya di sekte Liu Yun, konon ada puluhan murid sekte Qingyun yang telah berpartisipasi dalam ujian murid luar. Ini sudah berakhir, saya harap kita tidak bertemu dengan mereka. Melihat penampilan Luofu yang memohon kepada Tuhan untuk menyembah Buddha, Liu Yu tidak berdaya. Apa yang dikatakan Luofu di awal, dia sedikit malu-malu. Tampaknya dia benar-benar tidak bercanda. Dia benar-benar cukup pemalu. Namun, Liu Yu jelas bahwa peluang yang tidak ditemui kedua belah pihak sangat kecil. Seluruh daerah perbukitan tidak besar dan orang-orangnya padat. Jika Anda tidak ingin bertemu, peluangnya nol. Tidak lama setelah pemuda itu pergi, dia bertemu dengan salah satu anggota tim sekte Qingyun yang berpartisipasi dalam ujian. Melihat pemimpin itu, pemuda itu berkata dengan sangat gembira, "Kakak seperguruan Qinling, kau harus membantuku, bantu aku mengatasi bau mulut." Ada orang yang tidak berani memberiku wajah sekte Qingyun. Qinling mengerutkan kening atas permintaan pemuda itu. Dia tidak begitu menghormatinya. Bakat bela dirinya tidak terlalu bagus. Kultivasinya bergantung pada ramuan. Namun, sebagai anggota klan yang sama, klan itu meminta bantuan di perahu yang sama, tetapi dia menolak. Oleh karena itu, Qinling berkata, "Kakak seperguruan Yang, bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Tetapi kami adalah sekelompok orang yang membutuhkan 3 token untuk membuat kartu pesanan. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu." Yang King sangat marah sehingga dia berkata bahwa dia hanya bercanda. Namun, posisi Qinling di sekte Qingyun tidak sebanding dengannya. Aku yakin itu sama setelah sekte Liu Yun. Dia tidak berani menyinggung dengan mudah. Matanya menoleh dan Yang King mendapat ide. Dia menatap Qinling dan berkata, "Kakak senior Qin, aku tidak main-main. Orang-orang yang tidak menghargai kita di sekte Qingyun juga memiliki token di tangan mereka, dan mungkin ada lebih dari 1. Apa?" Mata Qinling berbinar, lalu dia menatap Yang King dengan serius dan bertanya, "Apa yang kamu katakan itu benar?" Di bawah tatapan mata Qinling, Yang King sedikit kehilangan rambutnya, tetapi tidak ada kesempatan untuk menyesal, Yang King hanya mengangguk. "Baiklah, pimpin jalan. Ayo pergi bersamamu untuk melihat siapa itu, dan jangan berani memberiku wajah klan Qingyun." Sikap Qinling tiba-tiba berubah. Hati Yang King tidak menginginkan token itu. Namun, Yang King tidak berani mengatakannya. "Yah, batu itu tersembunyi di bawah batu. Itu tidak masalah, tersembunyi di bawah batu." Sambil memainkan token di tangannya, Liu Yu tak dapat berhenti memikirkannya. Lokasi token ini lebih tersembunyi daripada token Luofu. Lokasinya rumit dan sulit. Jika Liu Yu tidak memahami keterampilan tinju dan tidak dapat menahan diri untuk mencoba menguji kekuatannya, akan sangat sulit baginya untuk menemukan dan mendapatkan token ini jika dia tidak memahami keterampilan tinju dan tidak dapat menahan diri untuk mencoba menguji kekuatannya. Liu Yu memiliki beberapa keyakinan akan pentingnya keberuntungan, bahkan, keberuntungan terkadang lebih penting daripada kekuatan mereka sendiri. "Saudara Liu, selamat. Anda juga menemukan token. Selanjutnya, kita akan menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Kita akan keluar segera setelah waktu penilaian selesai." Melihat Liu Yu juga mendapatkan token, Luofu sangat gembira. Dia bahkan lebih bahagia daripada mendapatkan token, dan memberikan beberapa saran. Liu Yu tentu saja tahu apa yang dikhawatirkan Luofu. Dia khawatir bahwa pada saat-saat terakhir, dia tidak akan menemukan tokennya, dan apakah dia akan merampok tokennya untuk memasuki level kedua. Tetapi sekarang, tidak perlu khawatir, karena mereka berdua sudah memiliki token tersebut. Liu Yugang ingin menjawab usulan Luofu, lalu tersenyum dan berkata, "Meskipun aku setuju denganmu, kita berdua bersembunyi, tetapi beberapa orang jelas tidak ingin kita bahagia." "Apa?" Luofu tidak tahu mengapa. Pada saat ini, 8 sosok muncul di depan Liu Yu dan Yang King, yang dipukuli oleh Liu Yu, tercengang di antara mereka. Saat ini, dia menatap mereka dengan marah. Orang-orang dari sekte Qingyun. Hati Luofu tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang, tubuhnya tanpa sadar bersandar ke punggung Liu Yu untuk bersandar. Sebagai tanda kepada Luofu, Liu Yu segera melihat ke 8 orang, 3 di antaranya adalah ahli seni bela diri. Jika orang-orang ini bekerja sama, Liu Yu akan sedikit licik bahkan jika dia tidak ingin memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Sebelum Liu Yu berbicara, Qinling berkata, "Adik seperguruan Yang King tidak menipuku. Kau tidak hanya memiliki token, tetapi juga memiliki lebih dari 1 bagian."
Serahkan token itu dan patahkan lenganmu sendiri. Itu akan mengungkap rasa terima kasih dan kebencian Sekte Qingyun kita. Jika tidak, kau akan tahu konsekuensinya. Nada bicara Qinling seolah-olah semuanya dianggap biasa saja. Nada ini membuat Liu Yu sangat kesal. Ia menjawab, aku benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya jika aku tidak melakukannya. Jika kau ingin mati, kau bisa memberikan salah satu lengannya dan datang menemuiku. Qinling sangat marah. Namun, ia menganggap dirinya sebagai identitasnya dan mengirim adik seperguruan untuk membersihkan Liu Yu. Ketika ia ingin datang, adik seperguruan seharusnya cukup untuk membersihkan Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu secara alami merasa santai dan memberi isyarat kepada Luo Fu untuk mundur. Ia mengambil formula sihir 9 putaran. Liu Yu memutuskan untuk melawan 6 orang dengan tubuhnya. Liu Yu menciptakan gaya tinjunya sendiri. Gaya pertama digunakan secara langsung. Meskipun serangan terkuat tidak sebaik jurus kedua, yang disebut bertarung melawan 8 pemboros dengan bangga, itu adalah jurus serangan kelompok. Saat ini, tepat untuk menggunakannya di sini untuk menghadapi Jiu Pin, seorang pendekar, dan murid-murid Sekte Qingyun yang baru mengenal seni bela diri. Selain 2 master seni bela diri, 4 pendekar murid Sekte Qingyun Jiu Pin semuanya langsung dibombardir oleh Liu Yu dan terluka parah. Liu Yu memanfaatkan kesempatan dan kurangnya reaksi dari 2 master seni bela diri, keluar dengan kedua tangannya. Bang, bang, bang. 2 orang langsung menyerang Liu Yu dengan keras, tidak hanya memuntahkan darah, untuk sementara waktu, tidak dapat bangun. Semua ini rumit, namun, waktu hanya sekejap di masa lalu. Sebelum Qinling menanggapi, dia mendapati bahwa semua saudara seperguruannya yang lebih muda telah berbaring. Melihat ini, wajah Qinling menjadi serius dan berkata, aku akui aku benar-benar meremehkanmu, tetapi jika hanya seperti ini, kau tetap harus meninggalkan lenganku hari ini. Ketika Yang Qing melihat kekuatan besar Liu Yu saat itu, dia merasa takut. Untungnya, Liu Yu tidak membunuhnya saat itu. Kalau tidak, dia akan sengsara. Yang Qing sekarang berniat mundur, berpikir bahwa jika Gunung Qinling kalah, dia akan segera melarikan diri. Mengenai kata-kata Qinling, Liu Yu tidak menganggapnya serius dan berkata dengan enteng, kekuatanmu benar-benar bagus. Kamu dapat bersaing dengan biksu biasa dari seni bela diri tingkat 2. Namun, tidak cukup untuk meninggalkanku satu lengan. Cukup, kamu akan segera tahu. Setelah mengatakan itu, Qinling telah mencabut pedang panjangnya dan menusuk Liu Yu dengan pedang. Liu Yu sedikit terkejut dengan kekuatan pedang yang kuat yang tercampur dalam gerakan pedang. Namun, Liu Yu adalah orang yang mengerti arti pedang. Dalam hal bidang ilmu pedang, dia tidak berada pada level yang sama dengan yang lain. Jika Liu Yu tidak ingin mengekspos kultivasi pedangnya, saya khawatir satu gerakan akan mengalahkan Liu Yu. Tetapi aku yakin aku akan mengalahkannya, bahkan jika itu hanya fisik. Memikirkan hal ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Ini adalah keyakinan akan kekuatan absolutnya. Jika tidak ada lagi, kedua belah pihak telah saling bertarung. Semangat pedang dan kekuatan tinju saling bersilangan. Setiap pukulan Liu Yu penuh dengan kekuatan absolut. Namun, di pegunungan Qinling, setiap gerakan dan setiap bentuk sangat elegan. Di balik keanggunan itu, penuh dengan peluang membunuh yang kuat. Lebih ke belakang, wajah Qinling akan lebih jelek. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Liu Yu dapat dengan mudah ditinggalkan, tetapi kenyataannya sulit untuk memukul wajahnya. Sial, aku ingin menunjukkan kepadamu gerakanku yang sebenarnya yaitu menekan bagian bawah kotak. Qinling jelas telah benar-benar bergerak, benar-benar marah, suaranya berteriak dengan marah. Liu Yu Cui meringkuk mulutnya dan tidak menganggapnya serius. Luo Fu buru-buru mengingatkannya, saudara Liu, berhati-hatilah. Sebagai murid sekte kelas 2 Qingyun, mereka mungkin telah mempelajari keterampilan bela diri tingkat Xuan. Mereka tidak boleh diremehkan. Tidak lama lagi, Liu Yu memutar matanya, tetapi dia tidak berani ceroboh. Karena pihak lain telah berlatih seni bela diri Xuanji, dia tidak bisa menganggapnya enteng. Anda harus tahu bahwa seluruh sekte Guiyuan tempat Liu Yu berada hanya memiliki satu keterampilan bela diri tingkat Xuan, dan hanya patriark yang dapat mempraktikannya. Metode Qigong Xuanji bukanlah yang dapat dimiliki oleh Guiyuanzong. Jika seni bela diri adalah keterampilan, maka keterampilan itu adalah dasar. Seni bela diri Xuanji setidaknya dapat dibandingkan dengan beberapa seni bela diri Xuanji. Haha, nak,
Sekarang aku tahu aku takut. Kukatakan padamu, meskipun tingkat Suan yang kulatih hanyalah tingkat Suan yang lebih rendah, dan itu diberikan kepadaku oleh Tuan ketika dia melihat bahwa aku akan berpartisipasi dalam ujian Sekte Liu Yun, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan tingkat kuning teratas. Saat ini, Qinling penuh dengan rasa percaya diri. Dalam nada suaranya, pemenangnya ada di tangan. Liu Yu secara alami memahami arti dari dialog itu, yang tidak lebih dari kekuatan seni bela diri misterius yang sedang dipraktikkannya sekarang, yang sebanding dengan kekuatan kelas kuning teratas dalam memahami konsepsi artistik 10%, atau bahkan lebih dari itu. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan seni bela diri tingkat Suan, Liu Yu tidak menunjukkan kelemahan, tidak peduli seberapa bagus seni bela diri itu tergantung pada tangan siapa itu. Di tanganmu, itu hanya tebakan. Sialan, lihat telapak tangan Pai Yunku. Qinling sangat marah sehingga dia tidak melakukan gerakan yang bagus. Dia melemparkan pedangnya dan menamparnya dengan keras ke arah Liu Yuyin. Angin telapak tangan yang kuat seperti angin yang bersiul. Meskipun Gunung Qinling tidak memahami konsep artistiknya, selama dipraktikkan, teknik tinju ini memiliki konsep artistiknya sendiri. Liu Yu hanya merasa bahwa ketika jejak tangan itu datang, telapak tangan Gunung Qinling telah menghilang. Sebaliknya, angin kencang bertiup ke arahnya. Liu Yu tidak berani ceroboh. Formula sihir 9 putaran berlari liar, dan telapak tangannya menuju ke pegunungan Qinling. Tabrakan hebat antara kedua tangan dan telinga telah melampaui jangkauan suara yang dapat mereka terima. Langit dan bumi tampaknya sunyi, dan kemudian, gelombang udara yang kuat membuat dua orang tanpa sadar terlempar. Meskipun Luofu cukup jauh, dia masih menderita beberapa gempa susulan dan pasti terluka, tetapi itu tidak serius. Luofu terkejut bahwa dia hanya terluka oleh gempa susulan. Namun, saat ini, dia lebih khawatir tentang hasil pertarungan antara kedua belah pihak. Luofu melihat sekeliling, kedua belah pihak dalam kondisi compang camping. Sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. Namun, ketika dia melihat lagi, mata Luofu berbinar. Saat ini di pegunungan Qinling, ada noda darah yang menggantung di sudut mulutnya. Jelas bahwa Liu Yu telah menderita banyak luka. Namun, kecuali pakaiannya, dia bertanya apakah ada yang salah dengan pakaiannya. Kerusakan di sekujur tubuhnya memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Luofu sangat gembira. Dia menepuk kepalanya dan berkata dengan tidak jelas, "Ya, bagaimana aku bisa lupa bahwa saudara Liu adalah seorang praktisi pendidikan jasmani? Bagaimana dia bisa menjadi lawan saudara Liu ketika dia tangguh?" Pada saat ini, Liu Yukai berkata dengan tatapan dingin, "Apakah ini seni bela diri tingkat Suan? Ini benar-benar sangat kuat. Kamu tidak ingin bangga? Jika aku tidak memainkan 1/10 dari kekuatan seni bela diri Suanji, aku tidak akan pernah membuatmu memamerkan kekuatanku." Meskipun kemenangan dan kekalahan kedua belah pihak telah dibagi, kebanggaan menjadi murid kelas 2 adalah bahwa ia tidak dapat menundukkan kepala bangsawannya. Liu Yu tidak berkomitmen pada kata-kata Qinling. Namun, Liu Yu memiliki pemahaman umum tentang kekuatan seni bela diri Suanji yang lebih rendah. Saya juga memiliki pemahaman umum tentang kekuatan dua gerakan tinju jarak dekat. Liu Yu memperkirakan bahwa kekuatan 100 pertempuran di alam liar-nya kira-kira sama dengan seni bela diri tingkat kuning teratas. Tentu saja, itu setara dengan keterampilan seni bela diri tingkat kuning teratas. Meskipun ada beberapa alasan mengapa mereka dapat bermain dengan sempurna karena mereka diciptakan sendiri, mereka juga berharga. Adapun jenis kedua, bertarung melawan 8 pemboros dengan bangga, itu jauh lebih kuat daripada seni bela diri kelas 1 tingkat kuning, tetapi tidak mencapai kategori seni bela diri tingkat Suan. Meskipun tidak mencapai kategori seni bela diri metafisik, itu juga karena bentuk kedua belum sepenuhnya disempurnakan. Liu Yu percaya bahwa jika itu sepenuhnya disempurnakan, hasilnya secara alami akan berbeda. Tinggalkan tokenmu dan pergi. Setelah beberapa pertimbangan, Liu Yu memutuskan untuk berurusan dengan beberapa orang. Terlalu banyak tipuan. Batuk. Qinling tiba-tiba bernapas, terlibat dalam luka-lukanya sendiri, tiba-tiba batuk, hanya tabrakan itu, organ dalamnya, telah menderita banyak luka. Wajah Liu Yu tidak berubah. Dia berkata dengan lemah, "Aku sudah sangat baik padamu. Baru saja aku tidak tahu siapa yang menyuruhku menyerahkan token dan mematahkan lenganku sendiri." Qinling tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Dia menerima begitu saja bahwa dia telah membuang lengan Liu Yu. Sekarang gilirannya untuk berubah menjadi ikan di papan felt.
Gilirannya untuk dibantai, tetapi sulit baginya. Liu Yu sudah mulai kehilangan kesabaran dan berkata dengan tidak sabar, cepat keluarkan. Kalau kamu tidak mengeluarkannya lagi, aku tidak yakin apa yang akan kulakukan. Saat ini, jika kamu pergi mengambil token, masih ada harapan. Jika kamu menunda di sini lagi, saat waktunya tiba, kamu tidak akan memiliki token dan akan tersingkir. Raut wajah Qin Ling berubah. Mendengarkan kata-kata Liu Yu, ini memang benar. Namun, Qin Ling menggertakkan giginya dan menyerahkan 4 token yang didapatnya, lalu dia pergi dengan enggan. Liu Yu, kamu sangat kuat sehingga kamu mengalahkan semua orang dari Sekte Qingyun. Melihat para pengikut Sekte Qingyun ini diusir, Luofu berlari ke Liu Yu dengan ekspresi hormat. Liu Yu tidak memuji Luofu dan merasa puas. Dia berkata dengan rendah hati, itu hanya keberuntungan. Lagi pula, kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Tidak cukup kuat. Gunung Qinling yang telah mempelajari keterampilan seni bela diri tingkat Xuan dapat dikatakan pasti akan memasuki gerbang luar. Sayang sekali aku bertemu Liu Yu. Sekarang, ini sedikit suspensi. Ekspresi Luofu yang berlebihan membuat Liu Yu tidak berdaya. Dia memutar matanya dan terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain. Ah, sayang sekali Yang King dapat menyelinap pergi begitu cepat sehingga dia akan langsung melarikan diri ketika situasinya tidak baik. Kalau tidak, dia harus menghadapinya dengan keras. Melihat Liu Yu tidak ingin membahas pegunungan Qinling lagi, Luofu mengubah topik pembicaraan. Liu Yu secara alami menyadari bahwa Yang King berada dalam situasi yang buruk dan melarikan diri. Namun, dia tidak ingin menghentikannya. Bagaimanapun, tidak diperbolehkan membunuh siapapun di sini. Dia tidak dapat melakukannya sekali dan untuk selamanya untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Tidak ada artinya meninggalkan Yang King. Mengapa kamu harus bekerja keras? Aku tidak tahu apakah kakak senior Lin dan kakakmu sudah mendapatkan token itu, tetapi dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Liu Yu kehilangan rasa urgensinya dan mulai peduli dengan kedua saudaranya. Di ujung bukit yang lain, pakaian Lin Yifan sedikit compang camping, jelas setelah pertempuran sengit. Namun, Lin Yifan tidak mempedulikannya. Dia menatap token di tangannya dengan mata membara dan mendapatkan token itu. Sekarang dia bisa memasuki level kedua. Baiklah, Luofu, seorang pria yang suka menyanjung, berpikir bahwa Liu Yu pasti bisa memasuki pintu bagian dalam. Lin Yifan ingin membuktikan kepada orang lain bahwa Lin Yifan juga bisa memasuki Sekte Liu Yun. Pada saat ini, Lin Yifan penuh dengan semangat dan tidak sabar untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Tidak jauh dari Lin Yifan, Murong Sui juga sedang bermain dengan sebuah token. Tampaknya tubuhnya bersih tanpa noda, yang jelas jauh lebih mudah daripada Lin Yifan mendapatkan token itu. Adik seperguruan Liu sangat hebat. Dia seharusnya sudah mendapatkan token itu sejak lama. Sedangkan untuk kakak seperguruan Lin, meskipun sulit, lebih mudah untuk mendapatkan token itu. Apakah Lin Yifan dan Liu Yu bisa mendapatkan token itu atau tidak? Murong Sui sudah menebak dalam hatinya, dan hasil dugaan itu tidak jauh dari 10. Ding 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 ding. Suara 3 lonceng membuat semua orang di bukit tahu bahwa sudah waktunya untuk penilaian pertama. Mereka yang mendapatkan token bergegas turun gunung untuk pertama kalinya, tetapi mereka yang tidak mendapatkan token merasa khawatir. Beberapa tidak mau mendengar suara lonceng terakhir dan masih mencarinya. Lagi pula, tidak ada token bagi mereka untuk turun. Namun, hanya ada sedikit harapan untuk mendapatkan token di sana. Seluruh area bukit itu tidak besar, dan hampir semua tempat telah dibalik. Itu busuk. Pasti ada sangat sedikit token yang dapat menghindari pencarian semua orang. Karena begitu banyak orang yang belum ditemukan, tidak mudah untuk menemukan satu setelah tinggal di gunung untuk beberapa saat. Namun, lebih banyak orang yang memilih untuk mengambil risiko dan merebut token tersebut. Belum lagi, banyak orang yang benar-benar berhasil, dan alasan keberhasilannya adalah orang yang mendapatkan token tersebut selama ini bersembunyi, dan kekuatannya tidak kuat. Pada saat ini, token di tangannya dengan mudah direbut. Meskipun Liu Yu dan istrinya tampaknya tidak mudah mendapat masalah, mereka gila untuk mendapatkan token tersebut. Bagaimana mereka bisa mengatur begitu banyak hal saat ini? Saya mencari kematian. Meskipun dapat dimengerti bahwa Liu Yu melakukan tindakan seperti itu kepada orang-orang ini tanpa token, dia tidak akan sopan ketika dia memprovokasi kepalanya. Hampir semua orang yang tidak mendapatkan token ini tidak terlalu kuat.
Liu Yu langsung bertarung di lapangan. Tiba-tiba, lebih dari selusin orang yang datang untuk merebut token Liu Yu langsung diledakkan oleh Liu Yu. Inilah alasan mengapa Liu Yu mengambil kembali setengah dari kekuatannya pada saat kritis. Kalau tidak, saya khawatir orang-orang ini tidak akan mudah terluka. Pergi, cari orang lain. Mengetahui bahwa Liu Yu tidak mudah diprovokasi, orang-orang ini buru-buru memindahkan target namun, tidak semua orang banyak bicara seperti Liu Yu. Liu Yu melihat bahwa ketika dia mendapatkan token, tetapi dia tidak dalam suasana hati yang baik, Qin Ling langsung memukul beberapa murid yang siap merebut tokennya hingga terluka parah dan jatuh ke tanah. Saya tidak menyangka bahwa Qin Ling akan melampiaskan kemarahan yang telah dia terima di sini kepada orang-orang yang tidak bersalah ini. Liu Yu hanya bisa menunjukkan simpati. Segera, tidak peduli siapa yang mendapatkan token atau tidak, mereka semua keluar di bawah pengaturan beberapa tetua sekte eksternal. Sebagian besar dari mereka keluar dari belakang, sebagian besar dari mereka meratap. Jelas, mereka tidak menemukan token. Ada juga pengecualian. Beberapa orang benar-benar menemukan token di bukit setinggi 3 kaki. Keberuntungan ini terlalu bagus untuk dihentikan. Jika Anda mendapatkan token, minggir. Jika Anda tidak mendapatkan token, minggir. Jangan ambil risiko. Kami akan memeriksa token Anda satu persatu dengan saksama. Tetua Jin, Tetua Gerbang Dalam, mengingatkan lebih dari 100 orang di lapangan. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka yang memiliki token bergegas melakukannya. Mereka yang tidak memiliki token, meskipun mengerang dan mengerang, juga berdiri dalam posisi yang baik. Tak lama kemudian, jumlah orang yang mendapatkan token dihitung, sekitar 4.500. Ia berkata, saya tidak punya pilihan untuk meninggalkan Jin Yun, tetapi saya tidak punya pilihan untuk meninggalkan Jin Yun. Ketika banyak murid pergi, sesepuh Jin tampaknya berkata pada dirinya sendiri, para murid itu seharusnya sudah tiba. Saya tidak tahu berapa banyak dari Leng Tuking ini yang bisa menjadi murid luar sekte Liu Yun kali ini. Tepat ketika kami tidak tahu mengapa, terdengar suara langkah kaki yang keras. Tampaknya seluruh dunia berguncang. Orang-orang terkejut, dan kemudian mereka melihat ke arah suara itu. Orang-orang yang datang ke sini semuanya mengenakan pakaian biru. Orang-orang yang mengenakan pakaian biru seragam ini datang ke sini di bawah pimpinan sesepuh. Seorang sesepuh dengan cepat mendatangi sesepuh Jin dari gerbang dalam dan berkata, "Sesepuh Jin, di antara murid-murid layanan lain-lain, mereka yang berpartisipasi dalam ujian murid-murid gerbang luar telah dipilih." Baiklah, Penatua Jin mengangguk, lalu melihat ke arah banyak siswa yang mengikuti ujian di bawah dan berkata, "Karena murid-murid pembantu ini sudah datang, aku tidak akan menjual tiket masuk. Kali ini, isi dari penilaian tingkat kedua kalian adalah menjadikan murid-murid pembantu ini sebagai lawan, mengumpulkan 10 keping token, dan kemudian kalian dapat memasuki gerbang luar. Untuk langsung memasuki gerbang dalam, tentu saja, hal yang sama berlaku untuk murid-murid pembantu lainnya. Selama kalian dapat memperoleh 10 token baru untuk mengikuti ujian, kalian akan dianggap sebagai murid-murid gerbang luar. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana mungkin, meskipun murid-murid pembantu ini tidak memiliki banyak status di sekte Liu Yun dan tidak bisa mendapatkan keterampilan yang kuat, mereka dapat melampaui banyak seniman bela diri seusianya hanya karena aura langit dan bumi mereka yang kuat di sekte Liu Yun. Selain itu, mereka sering melayani murid-murid luar, bahkan murid-murid dalam, pada hari kerja. Jika kita bisa mendapatkan nasihat, kita tidak bisa menghadapinya. Begitu kata-kata Jin Changlao jatuh, Luofu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ada banyak orang dengan ekspresi yang sama seperti Luofu. Jelas, mereka sedikit putus asa. Liu Yu dan Murong Sue tidak memiliki banyak perubahan dalam ekspresi mereka, tetapi mata Lin Yifan panas, menunjukkan rasa perang yang kuat, dan tidak bisa menunggu. Baiklah, mari kita mulai. Tempat penilaian ini masih di bukit. Kalian para murid baru harus membenci dan mengenal bukit itu. Kalian dapat memanfaatkan keuntungan dari keuntungan geografis. Ini adalah sedikit perlakuan istimewa untuk kalian. Saat bel berbunyi, penilaian akan berakhir. Jadi, manfaatkan waktu. Ketika tetua Jin selesai berbicara, dia diam dan berhenti berbicara. Dan para murid pelayan itu dengan cepat menjarah ke arah bukit. Liu Yu, Murong Sue, Lin Yifan dan Luofu juga mengikuti dari dekat, menuju bukit. Pertempuran berikutnya akan menjadi lebih sengit. Ketika dia sampai di gunung, Lin Yifan hendak pergi.
Liu Yu dengan cepat menasihatinya, kakak seperguruan Lin, kita menghadapi lawan yang tangguh sekarang. Sebaiknya kita bertindak bersama, jika tidak, mudah untuk dikalahkan oleh masing-masing. Ya, sulit untuk sendirian. Luo Fu juga berkata di satu sisi. Baiklah, aku sudah cukup sendirian. Aku tidak perlu bekerja sama denganmu lagi. Lin Yifan berkata dengan dingin, lalu langsung pergi. Melihat ini, Liu Yu hanya bisa tersenyum pahit. Kemudian dia menatap Murong Sue dan bertanya, bagaimana denganmu, kakak senior? Kau benar, terlalu berbahaya untuk sendirian, kata Murong Sue, tidak mengatakan lebih banyak, tetapi jelas setuju untuk bertindak bersama. Liu Yu mengangguk, dan Luo Fu sangat gembira dan berkata, kakak seniormu, kau telah membuat keputusan yang tepat. Kakak Liu begitu kuat sehingga dia pasti akan dapat melindungi kita melalui adat istiadat. Dalam kata-kata itu, ada keyakinan yang kuat pada Liu Yu. Oh, mata Murong Sue berkedip samar. Di matanya, cahaya aneh melintas. Luo Fu begitu diperhatikan oleh Murong Sue. Dia sudah renyah dan mencurahkan apa yang dia ketahui, termasuk betapa sombong dan arogannya Qinling dari King Yun Song. Akibatnya, begitu Liu Yu menjadi kuat, dia membersihkan pihak lain. Bagaimanapun, dia mengatakan semua yang telah dia alami. Setelah mendengar ini, Murong Sue menatap Liu Yu dengan lebih aneh. Kemudian, Murong Sue berkata kepada Liu Yu, adik seperguruan, tergantung padamu apakah kau bisa menjadi murid sekte Liu Yun kali ini. Dengan tatapan tajam ke arah Luo Fu, Liu Yukai berkata kepada Murong Sue, kakak senior, jangan dengarkan omong kosong Luo Fu. Apa yang dia katakan benar-benar dibesar-besarkan. Namun, sebagai sesama siswa, mereka seharusnya saling mendukung. Murong Sue mengangguk. Kepribadian Liu Yu yang gigih dan sulit diatur membuatnya diam-diam menghargainya. Selain itu, dia juga memandang Liu Yu dengan cara yang sedikit berbeda. Haha, aku beruntung bertemu dengan 3 siswa baru. Seorang pemuda yang tampak berusia sekitar 25 atau 6 tahun mendatangi ketiganya dengan kecepatan seperti hantu. Nak, berikan aku tokenmu. Mengenai si cantik kecil ini, jika kamu mau menemaniku sebentar, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, pemuda itu menatap Murong Sue dengan sedikit obsesi. Murong Sue Dun marah dan berkata kepada Liu Yu, adik seperguruan, bolehkah aku berurusan dengan murid ini? Aku tidak mau token. Sama-sama, kakak seperguruan. Orang ini sangat kotor padamu. Adik seperguruan, aku ingin menawarkan diri untuk memberimu kesempatan. Mengenai token, karena kau berurusan dengannya, kau harus mendapatkannya. Selain itu, aku yakin aku bisa mendapatkan 10 token. Di antara kata-kata itu, Liu Yu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Murong Sue menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya dan kemudian menatap pemuda itu. Oh, gadis cantik, jika kau ingin bermain denganku, tidak apa-apa. Lagi pula, masih banyak waktu untuk bermain denganmu. Pemuda itu tidak mempertimbangkan Murong Sue atau bahkan Liu Yu. Murong Sue memegang tangannya erat-erat, ring tinju hitamnya setipis sayap jangkrik. Memancarkan cahaya yang dalam, dan tangan kanannya telah sampai ke dada pemuda itu. Yah, ada 2 putra. Para ahli tahu jika ada 1. Hanya gerakan ini yang membuat orang-orang muda tidak terlalu memperhatikan, mengandalkan metode tubuh, menghindari serangan cakar tajam dari Murong Sue. Setelah 1 gerakan, Murong Sue tidak memberi pihak lain kesempatan untuk melawan, tetapi memanfaatkan situasi untuk menyerang. Bayangan cakar di seluruh langit menyelimuti pemuda itu. Pemuda itu jelas pandai menggunakan pedang, tetapi saat ini, di bawah tekanan Murong Sue, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedang. Dia tampak sangat malu. Air mata. Akhirnya, tanpa bisa mengelak, lengan kiri pemuda itu terpotong, lengannya juga terpotong, meski tidak dalam, darahnya juga mengalir tanpa henti. Sepertinya kakak seniormu pasti menang. Betapa garangnya orang ini berpura-pura, dia sama sekali bukan lawan kakak seniormu. Melihat pemuda itu dipukuli oleh Murong Sue, Luo Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak meremehkan. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang jelas orang ini jago pedang. Sebagian besar kekuatan pendekar pedang ada pada pedang. Sekarang kekuatannya hanya setengah dari kekuatan aslinya. Jika orang ini tidak meremehkan musuh, hasilnya tidak akan terduga. Gadis kecil, kamu hebat, tapi kuharap keberuntunganmu akan sebaik kali ini. Lain kali aku bertemu, aku tidak hanya akan menunjukkan kekuatan ini,
nanti aku akan memberitahumu bahwa aku tidak hanya kuat, tetapi juga lebih kuat di bawah, haha. Melihat kekalahannya telah ditentukan, pemuda itu jelas berencana untuk melarikan diri. Wajah cantik Murong Sue memerah karena marah. Melihat bahwa dia ingin pergi, dia melambaikan telapak tangannya lebih cepat. Bayangan cakar di seluruh langit menutupi sisi lain sepenuhnya dan tidak memberi sisi lain kesempatan untuk melarikan diri. Sayangnya, dalam hal kekuatan nyata, pemuda itu seharusnya lebih kuat dari Murong Sue. Saat ini, mereka ingin melarikan diri. Itu tidak mudah. Segera, pemuda itu keluar dari jangkauan bayangan cakar Murong Sue. Murong Sue sengaja menghalanginya, tetapi dia tidak berdaya. Haha, segera, ketika aku sembuh, aku akan kembali kepadamu. Di luar jangkauan serangan Murong Snow, pemuda itu tertawa penuh kemenangan. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Suara Liu Yu datang. Apa? Pemuda itu tidak menanggapinya. Dia melihat sebuah tinju datang dari jauh dan dekat, secara bertahap membesar di matanya sendiri. Seluruh tubuh pemuda itu terbanting ke tanah, dan darah mengucur deras. Liu Yu memukul sisi lain dengan tinjunya yang lain. Kau tidak bisa membunuhku. Melihat tinju Liu Yu, dia benar-benar tega untuk bunuh diri. Pemuda itu meraung ketakutan. Liu Yu tidak goyah sedikit pun. Dia langsung memukulnya. Kepala pemuda itu hancur berkeping-keping dengan pukulan langsung. Liu Yu mengerti ketika tetua gerbang dalam tidak mengatakan bahwa tidak akan ada korban. Penilaian tingkat kedua tidak akan peduli apakah Anda membunuh atau tidak. Dalam hal ini, apa keraguan Anda? Selain itu, jika Anda benar-benar membiarkan pemuda itu pergi, jika Anda menemukan murid terdaftar untuk menyerang mereka bertiga, maka bahkan jika Anda lebih kuat, saya khawatir Anda harus meminum kebencian di tempat. Melepas token milik pemuda itu, Liu Yu menyerahkan kartu pesanan kepada Murong Sue dan berkata, "Kakak senior, ini adalah token murid pembantu. Aku sedang terburu-buru dan khawatir dia akan kabur, jadi aku mulai. Kau tidak akan marah, kakak senior. Kau membunuh orang, dan tentu saja mereka harus diberikan kepadamu." Kata-kata Murong Sue tenang, tetapi ekspresinya sangat serius. Setelah ragu-ragu, Liu Yu menerima token itu. Melihat Liu Yu, Luo Fu tergagap dan berkata, "Kakak Liu, jika kau membunuh seseorang, kau akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi murid sekolah asing. Jangan khawatir, jika kau benar-benar tidak bisa membunuh orang, pada awalnya, tetua gerbang dalam sudah mengingatkanmu. Aku pikir Sekte Liu Yun juga berharap untuk menjadi murid Sekte Liu Yun dan menjalani baptisan darah. Sedangkan untuk tingkat pertama, tidak ada korban yang diizinkan. Itu hanya untuk membuat jumlah tingkat kedua dan jumlah murid lainnya mencapai tingkat yang sama." Liu Yu berkata dengan tenang. Sebenarnya, pada saat dia membunuh pemuda itu, masih ada sedikit kegelisahan, khawatir dia tidak akan bisa membunuh. Namun setelah pembunuhan itu, tidak ada sesepuh tersembunyi yang keluar untuk membawanya pergi. Liu Yu tahu bahwa tebakannya benar. Dengan cara ini, bukankah berbahaya bagi kita para pendatang baru untuk menilai murid? Luo Fu khawatir nyawanya akan hilang kapan saja. Ketika Liu Yu melihat ini, dia terdiam dan berkata, "Saya tidak tahu apakah benar atau salah berjanji untuk membantu Anda memasuki Liu Yunzong. Jika kepribadian Anda selalu seperti ini, saya khawatir tidak ada gunanya memasuki Liu Yunzong." "Tidak ada gunanya. Saya memasuki Sekte Liu Yun, tetapi yang saya inginkan adalah identitas sebagai murid Sekte Liu Yun. Ketika saya kembali ke keluarga saya akan menjadi orang yang berstatus dan bermartabat." Mendengar kata-kata Liu Yu, Luo Fu segera membalas. "Saya tidak menyangka ide Luo Fu seperti ini." Untuk sesaat, Liu Yu sedikit sedih dan tertawa. Ketika mereka mendapat token, mereka tidak berhenti, tetapi terus maju. Ada 29 token yang tersisa sebelum mereka menjadi murid gerbang dalam. Pada saat yang sama, pembunuhan terjadi di mana-mana, dan di banyak tempat, ada pemandangan aneh, yaitu, para murid yang dinilai oleh pendatang baru benar-benar bercampur dengan beberapa pelayan yang tidak penting. Di antara mereka, ada murid Sekte Qinling dan King Yun. Seorang pria berpakaian biru, dengan wajah tenang, sedang membersihkan medan perang dengan pegunungan Qinling. Di tanah, ada 20 atau 30 mayat yang tokennya ditemukan satu persatu. "Kakak seperguruan Wu, kapan kita akan membersihkan kedua orang yang penuh kebencian itu? Jika kita tidak mencabik-cabik mereka, sulit untuk menyelesaikan kebencianku." Tidak perlu dikatakan,
orang-orang yang disebutkan di mulut Gunung Qinling adalah Liu Yu dan Luofu. Sambil mengumpulkan token, murid itu berkata, "Saudara muda Qin, jangan khawatir. Ketika pengumpulan token hampir selesai, aku akan menemanimu. Kali ini, kamu akan berkontribusi banyak pada pengepungan. Pada saat itu, aku tidak hanya akan membantumu membunuh dua orang yang kamu sebutkan, tetapi juga membiarkanmu mendapatkan pangkat dan menjadi murid inti secara langsung." Qinling mengangguk, tetapi dia masih sedikit gelisah. Setelah memasuki bukit, Qinling bertemu dengan mantan murid Sekte Qingyun yang datang untuk mengikuti ujian tetapi belum memasuki Sekte Liuyun. Kedua belah pihak dulunya adalah murid dari sekte yang sama. Secara alami, mereka memiliki persahabatan sekolah yang sama. Yang dibutuhkan para murid terdaftar ini adalah detail Xiaoshan. Para murid baru di pegunungan Qinling ini secara alami adalah pemandu terbaik. Tentu saja, orang-orang seperti Qinling juga akan mengambil bagian dalam pengepungan dan pembunuhan murid terdaftar lainnya. Dapat dikatakan bahwa tim seperti itu, apakah itu murid ujian pemula atau murid pekerja, akan membunuh mereka. Jika mereka bertemu dengan mereka akan hampir mati dalam perjalanan aksinya. Qinling juga membicarakan tentang konflik antara dirinya dan Liu Yu, berharap agar kakak seperguruan Wu membantu dan membunuh mereka. Namun, kakak seperguruan Wu ini tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk mencari Liu Yu. Karena kakak seperguruan Wu ini memiliki ambisi yang besar, ia berharap dapat menjadi salah satu dari 10 besar dalam ujian ini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah menyapu bersih seluruh bukit dan menyingkirkan semua siswa yang mengikuti ujian. Meskipun Qinling merasa sangat menyesal karena tidak dapat membunuh Liu Yu dengan segera, lebih menarik baginya untuk menjadi murid Sekte Liuyun. Oleh karena itu, ia setuju dengan rencana kakak seperguruan Wu dan terus memburu dan membunuh siswa yang mengikuti ujian. Sebuah tim seperti Qinling, yang terikat oleh persahabatan klan sebelumnya, secara bertahap mengalami kerugian. Tentu saja, mereka yang berjuang sendiri tidak akan menunggu untuk mati. Mereka juga membentuk berbagai kelompok. Meskipun mereka tidak cukup dapat diandalkan, mereka mampu melindungi diri mereka sendiri. Kakak Liu, saya pikir kita harus bergabung dalam satu tim, jika tidak, hidup akan semakin sulit. Luofu menyaksikan semakin banyak tim terbentuk dan secara bertahap menjadi bersemangat. Dalam 2 hari terakhir, ketiga Liu Yu juga menemukan semua token. Namun, selama 2 hari ini, pembentukan berbagai tim, besar dan kecil, juga membuat ketiganya hampir tidak memiliki kesempatan untuk berburu. Sekarang, semua jenis tim telah menjadi tema utama. Perubahan dan pembubaran semua jenis tim dan pembentukan kelompok baru terjadi hampir setiap saat. Setelah pengumpulan, pembubaran dan perubahan berbagai kelompok, Resimen Qingyun yang dipimpin oleh para pengikut Sekte Qingyun, Resimen Huo yang dipimpin oleh Sekte Api yang berapi-api, Resimen Baijia yang dipimpin oleh pasukan keluarga, dan aliansi Sanxiu yang terdiri dari berbagai kekuatan kecil. Di antara mereka, Liga Sanxiu telah menjadi kelompok terbesar, tetapi juga merupakan kelompok yang paling longgar. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid sekte kecil dengan hanya 3 atau 2 murid seperti Liu Yu. Selain itu, karena ada murid tugas campuran dan murid baru di antara mereka, ada ketidakpercayaan di antara mereka. Meskipun itu adalah aliansi, ada banyak kontradiksi internal. Liu Yu tidak ingin bergabung dengan kelompok manapun, tetapi dalam kasus ini, ia harus mengikuti aturan. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, ia memutuskan untuk bergabung dengan Liga Sanxiu. Yah, dengan begitu banyak tim yang terbentuk, kami bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan token. Jika kami tidak mengumpulkan semua token, tidak mungkin untuk bersarang di sini. Setelah bergabung dengan Liga Sanxiu selama 2 hari, Luofu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Tunggu dengan sabar. Aku percaya bahwa setelah waktu yang lama, situasi ini akan berubah. Sekarang waktunya tidak mendesak, jadi kita tidak terburu-buru. Namun setelah waktu yang lama, aku percaya itu adalah datangnya perang yang kacau." Murong Sue juga mengangguk memuji jalannya, ketika saatnya tiba, adalah saat yang benar-benar berbahaya, kekuatan pribadi, ketika itu sangat kecil. Masih ada 1 hari lagi sebelum akhir penilaian. Setelah 1 hari, ketika penilaian selesai, jika Anda tidak mengalahkan cukup token, Anda harus memperhatikan dengan saksama. Suara tetua Jin, tetua pintu dalam, terdengar di telinga semua orang.
Mereka yang tidak mengumpulkan cukup token merasa sangat gugup di hati mereka. Pada sore hari itu, semua jenis kontradiksi tiba-tiba pecah, dan beberapa orang di Liga Sanxiu tahu bahwa ini bukan jalannya, jadi mereka menargetkan tim lain. 10.000 orang berpartisipasi dalam penilaian, dan Liga Reparasi Longgar berjumlah hampir 5.000. Saat ini, mereka langsung dibagi menjadi 3 cara, menyerang tim King Yun, tim Api, dan tim 100. Jelas, mereka berniat untuk bertarung sampai mati. Liu Yu, 3 orang di antaranya, ditugaskan untuk menyerang tim King Yun. Bunuh mereka yang tidak mendapatkan token paling cemas dan bergegas untuk membunuh mereka secara langsung. 3 orang Liu Yu memiliki cukup token. Tentu saja, mereka tidak terburu-buru dengan bodoh. Sebaliknya, seseorang datang dan memecahkan masalah. Tidak ada yang menemukannya, dan mereka hanya tinggal di tempat mereka berada. Ada beberapa orang yang tidak melakukannya. Tetapi Qinling dan saudara seperguruannya Wu termasuk di antara mereka yang tidak melakukannya. Mata Qinling cukup tajam untuk menemukan Liu Yu secara langsung. Melihat Liu Yu, Qinling sangat gembira. Menunjuk Liu Yu yang berdiri di tempat yang sama, dia berkata, saudara seperguruan Wu adalah 2 orang yang berdiri di kelompok Liga Sanxiu. Ayo pergi dan bunuh mereka. Kakak seperguruan Qinling berkata, tidak ada masalah dengan mata Wu. Liu Yu sepertinya merasakan sesuatu. Dia berbalik dan menemukan bahwa pegunungan Qinling datang kepadanya dengan kecepatan tinggi, dan ada seorang pria asing di sekitarnya. Tidak jauh dari Liu Yu, mata Qinling hampir menyemburkan api dan berkata dengan marah, Liu Yu, aku tidak menyangka. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Setelah itu, dia menunjuk Luofu dan berkata, dan kamu pria gemuk, kamu harus mati hari ini. Ketika Luofu mendengar ini, dia tiba-tiba sedih. Namun, dia tidak ingin memohon belas kasihan. Tentu saja, dilihat dari penampilannya, bahkan memohon belas kasihan tentu tidak ada gunanya. Nak, jika kamu menyinggung orang-orang Sekte King Yun, kamu harus memiliki kesadaran kematian. Ayo mati. Setelah mengatakan itu, pemuda bermarga Wu itu sudah mulai bekerja, dan angin palem yang kuat menerpa wajahnya. Pemuda Wu dan Qinling menggunakan set telapak tangan tingkat Xuan yang sama untuk menghilangkan awan. Namun dalam hal kekuatan, Qinling tidak sekuat yang lain. Meskipun kami tidak memahami konsepsi artistik dari set telapak tangan ini, kekuatan yang dapat diberikannya jauh melampaui pegunungan Qinling. Yang terpenting adalah bahwa kultivasi pria ini adalah master seni bela diri tingkat 2, tetapi kultivasinya lebih unggul dari Liu Yu. Kualitas metode kultivasinya juga lebih tinggi daripada Liu Yu, sehingga Yuan sejati Liu Yu tidak dapat menempati keunggulan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Tidak berani ceroboh, Liu Yu langsung bertarung melawan 8 gurun dan memilih untuk menghadapinya. 2 orang terbang kembali hampir bersamaan, gelombang kuat, langsung di sekitar 2 orang yang bertarung di kedua sisi personel langsung terbang. Mata Liu Yu membeku dan dia berkata dalam hati bahwa dia layak menjadi murid pelayan sekte besar seperti sekte Liu Yun untuk waktu yang lama. Meskipun dia masih menjadi murid pelayan sekarang, kekuatannya tidak akan terlalu buruk jika dia sampai ke murid luar. Murid bermarga Wu dari sekte King Yun itu terkejut. Siapa dia? Dia adalah murid sekte King Yun yang paling menonjol. Ketika dia mengikuti ujian murid luar sekte Liu Yun, dia pasti sudah menjadi murid dalam atau bahkan murid inti untuk waktu yang lama jika dia tidak terlalu beruntung bertemu dengan Tian Jiao yang tak tertandingi dan jatuh secara tak terduga. Meskipun dia belum menjadi murid dalam sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat ketika dia tinggal di sekte Liu Yun. Namun, saat ini, dia telah ditandingi oleh seorang anak laki-laki yang masih menyusu. Bagaimana dia bisa tahan, karena takut dengan bakat Liu Yu, murid-murid Wu diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan pernah tinggal. Bertekad, untuk menghindari mimpi malam yang panjang, tanpa ragu-ragu, pemuda bermarga Wu meluncurkan metode rahasia dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Liu Yu melihat bahwa napasnya terus meningkat, dan dia tahu bahwa pihak lain pasti telah meluncurkan metode rahasia. Selain itu, setidaknya itu adalah metode rahasia tingkat kuning tingkat atas, karena setidaknya itu adalah metode rahasia tingkat kuning tingkat atas, sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan. Itu lebih rendah dari tingkat kuning tingkat atas. Itu tidak berguna bagi seorang ahli bela diri. Yah, jenis telapak tanganku yang kedua belum ditingkatkan. Tekanan yang diberikan orang ini kepadaku tadi tidak cukup. Tidak ada cara untuk meningkatkannya.
Sekarang sudah tepat. Dari awal hingga akhir, Liu Yu tidak menganggapnya sebagai lawan, hanya sebagai objek uji coba. Untuk semua ini, pemuda Wu secara alami tidak tahu, tetapi saat ini beberapa penyesalan berkata, sangat disayangkan bahwa bakatmu yang hebat, hari ini harus dikubur di sini. Liu Yu tidak berbicara. Saat ini, dia tidak punya mood untuk berbicara. Sekarang dia mencoba merenungkan teknik tinju dan telapak tangan yang pernah dilihatnya. Di antaranya, ada teknik telapak tangan Paiyun yang digunakan oleh pemuda Wu. Melihat Liu Yu tidak berbicara, pemuda bermarga Wu itu mengira Liu Yu takut dengan prestasinya sehingga dia tiba-tiba mencapai puncak master seni bela diri tingkat 3. Dia berhenti berbicara. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menepuk Liu Yu. Tidak peduli gerakan apa yang digunakan lawan dalam teknik telapak tangan Paiyun, Liu Yu selalu bertarung melawan 8 gurun dengan bangga. Tampaknya Liu Yu telah dipukuli secara pasif, dan situasinya dalam bahaya. Namun, jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa gerakan Liu Yu terus berubah, dan kekuatannya secara bertahap meningkat. Meskipun perubahan dan frekuensi peningkatan kekuatannya tidak kentara, keduanya sangat nyata. Adik seperguruan ini, semua orang yang hadir, Murong Sue, merasa aneh dengan Liu Yu. Liu Yu bersiap untuk saling berhadapan untuk mempertajam gerakannya. Semakin Wu muda merasa bahwa Liu Yu tidak bisa bertahan, semakin cepat dia menyerang. Pada saat tertentu, Liu Yu tiba-tiba berhenti. Pemuda bermarga Wu itu ceroboh dan mengira bahwa Liu Yu tidak akan bisa bertahan di bawah serangan badainya. Haha, mati. Wu, seorang pemuda bermarga Wu, melakukan serangan terbaiknya. Bahkan jika dia diberi kesempatan lagi, dia mungkin tidak dapat melakukan pukulan seperti itu. Menghadapi pukulan seperti itu, Liu Yu tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia penuh semangat. Dia berkata dalam hatinya, coba saja kekuatanku untuk menciptakan 8 gurun yang sempurna. Melihat Liu Yu masih menggunakan jurus ini, pemuda bermarga Wu itu tidak dapat menahan diri untuk mencibir. Kekuatan serangannya setidaknya 30% lebih besar dari serangan sebelumnya. Bagaimana Liu Yu dapat menahannya? Dalam keadaan linglung, pemuda bermarga Wu itu tampaknya melihat bahwa Liu Yu telah dipukuli hingga berkeping-keping oleh dirinya sendiri. Namun, segera, senyum di wajah pemuda itu mengeras. Kedua telapak tangan Liu Yu bertabrakan dengannya dengan keras, dan kemudian kekuatan besar mengalir ke tubuhnya. Langit dan bumi tampak sunyi. Dalam ketidakpercayaan, pemuda bermarga Wu itu tidak mau jatuh, tetapi bagian luar tubuhnya tampak utuh. Faktanya, organ dalam pemuda bermarga Wu itu telah diledakkan keruc hanya dengan satu pukulan, dan Daluo Jingxian tidak dapat pulih. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saudara seperguruan Wu kalah? Bagaimana dia bisa kalah ketika dia begitu ganas? Qinling hampir pingsan. Di antara orang-orang yang mengikuti ujian kali ini, murid paling kuat dari Sekte Qingyun kalah dan meninggal. Awalnya, dia mengira Liu Yu akan kalah. Dia telah memecahkan Luo Fu lebih awal, jadi dia bisa memasak Liu Yu sendiri. Siapa sangka kemunculan tiba-tiba Murong Sue di depannya menghalanginya untuk berhadapan dengan Luo Fu, yang membuatnya sangat tertekan. Sekarang, kematian mendadak kakak senior Wu membuatnya sangat ketakutan. Liu Yu sangat puas dengan gerakannya. Dia hampir mencapai kekuatan seni bela diri tingkat Xuan. Meskipun dia hanya memiliki satu gerakan, itu adalah gerakan yang bagus sebagai tongkat pembunuh. Mengambil bungkusan pemuda bermarga Wu itu sangat berat. Liu Yu sangat tulus. Tampaknya pemuda bermarga Wu itu memiliki banyak token. Menyingkirkan bungkusan itu, Liu Yu melihat Murong Sue masih bertarung dengan Qinling. Liu Yu Gang akan membantu. Ding! Ketika bel berbunyi, tetua gerbang dalam berteriak, ujian murid gerbang luar sudah berakhir, semuanya berhenti. Suara paksaan datang, dan semua orang yang berani melanggarnya berhenti. Qinling juga merasa lega. Ketika dia melihat Liu Yu berjalan pergi, jantungnya hampir melompat keluar. Bagus sekali. Aku menemukan token ke-10. Aku sudah mengumpulkan 10 token. Aku murid Sekte Liu Yun. Haha, aku sudah mengumpulkannya. Aku juga akan menjadi murid Sekte Liu Yun. Ada yang senang, tentu saja ada yang sedih, dan di antara mereka, ada yang tidak mau berkata dengan suara tinggi, siapa yang punya token, belilah dengan harga tinggi, 100 keping batu roh. Jika tokennya tidak banyak, lebih baik kau tukarkan dengan batu roh, kalau tidak, kau hanya akan mendapatkan 1 token, tetapi itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Satu demi satu,
Liu Yu terkejut dengan seruan untuk membeli dan menjual, dan beberapa dari mereka benar-benar berhasil, yang segera membuat lebih banyak orang mengikutinya. Mata Liu Yu berpatroli di sekitar, tiba-tiba menemukan bahwa di sudut tidak jauh, itu adalah Lin Yifan yang berjongkok di tanah, penuh kesakitan. Liu Yu pergi ke Lin Yifan dan bertanya, "Ada apa, saudara senior Lin? Apakah kamu tidak menemukan cukup token?" "Bagaimana mungkin? Aku menemukan 50 token." Berbicara tentang ini, Lin Yifan merasa puas, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Sayangnya, token-token itu telah dirampok. Tidak sulit bagi orang-orang itu untuk menghadapinya secara individual, tetapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghadapinya bersama-sama. Akhirnya, aku menyebarkan token dan melemparkannya kemana-mana, yang memberiku kesempatan untuk menyingkirkan diriku sendiri." Aku tidak menyangka bahwa Lin Yifan masih dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan Liu Yu juga sedikit kesal. Tetapi bagaimanapun juga, semua orang berasal dari keluarga yang sama. Lebih baik peduli tentang itu. Jika kamu dapat membantu, itu lebih baik. Berpikir bahwa dia memiliki banyak token dan belum melihat bungkusan pemuda bermarga Wu, dia benar-benar cukup untuk menjadi murid Sekte Liu Yun. Jadi dia bertanya, "Berapa banyak token yang kamu butuhkan, saudara seperguruan?" Saya sedikit malu, tetapi Lin Yifan menjawab, "Saya ingin memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan perkelahian ini. Namun, itu terlalu berbahaya ketika populasinya padat. Oleh karena itu, 8 token diperlukan untuk membiarkan saya menjadi seekor anjing dan menjadi murid Sekte Liu Yun." $8. Liu Yu menghitung sebentar, lalu mengeluarkan 8 token dan berkata kepada Lin Yifan, "Saudara seperguruan, sekarang kamu bisa masuk ke Sekte Liu Yun." Melihat Liu Yu mengeluarkan 8 keping token untuk dirinya sendiri, Lin Yifan tertegun sejenak, tak percaya melihat tubuhnya di depan Liu Yu. Betapa berharganya token ini, lihat saja orang-orang itu bersedia menggunakan 100 keping batu roh untuk ditukar dengan sebuah token, dan Liu Yu saat ini akan memberikan 8. Dengan harga diri Lin Yifan, dia benar-benar enggan menerimanya. Namun, jika dia melepaskan kesempatan untuk menjadi murid Sekte Liu Yun, Lin Yifan lah yang tidak mau. Melihat penampilan Lin Yifan, dia tahu bahwa Lin Yifan tidak akan mau menerima token yang diberikannya. Oleh karena itu, Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Token-token ini dipinjamkan kepadamu. Menurut harga pasar, ada 100 batu roh dan 1 token. Ketika kamu memiliki batu roh, kamu harus ingat untuk mengembalikannya kepadaku." Melihat Lin Yifan tampaknya memiliki ide untuk menolak, Liu Yu langsung menghentikannya dan berkata, "Kakak seperguruan, jangan terlalu sibuk untuk menolak. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena kakak seperguruan saya dan saya akan memasuki Sekte Liu Yun. Sungguh disayangkan bahwa kakak seperguruan tidak akan memasuki Sekte Liu Yun. Selain itu, token saya seharusnya tidak cukup untuk masuk 10 besar dan langsung memasuki pintu dalam. Dalam hal ini, ada lebih banyak token yang tidak berguna bagi saya, tetapi dapat ditukar dengan 800 batu roh." Itu sepadan. Mendengarkan kata-kata Liu Yu, kepala Lin Yifan tiba-tiba menjadi aktif. Akhirnya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak seperguruan muda Liu, saya berutang budi besar kepada Anda. Jangan khawatir, begitu saya memiliki batu roh, saya akan segera memberikannya kepada Anda. Saya tidak akan pernah mengingkari janji saya." Liu Yu mengangguk sambil tersenyum. Kepribadian Lin Yifan sangat jelas baginya. Dia sombong dan keras kepala. Dia tidak suka berutang budi kepada orang lain. Jika dia berutang, dia harus membayarnya kembali. Jika dia tidak menerimanya, dia akan merasa bahwa dia membencinya. "Baiklah, satu persatu, serahkan token kalian secara berurutan. Selain itu, berikan nama kalian untuk pendaftaran. Mulai sekarang, kalian akan menjadi murid Sekte Liu Yun. Sedangkan untuk 10 teratas, kalian akan menjadi murid dalam Sekte Liu Yun. Kalian tidak ingin jumlah murid dalam menjadi tidak penting. Saya katakan kepada kalian bahwa jumlah murid dalam tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan dan lingkungan kultivasi, tetapi juga lebih dari beberapa kali lipat lebih banyak daripada murid luar bahkan dalam hal kesejahteraan." Tetua Jin berkata kepada bagian bawah. Semua orang berbaris dan menunggu. 10 murid Sekte Liu Zong telah memberikan token identitas kepada Lin Fan. Luo Fu juga menyerahkan 12 buah dan menjadi murid sekolah luar, sementara Murong Sue menyerahkan 23 buah.
Semua 23 buah ini diperoleh dengan merebut susunan Liu Yu, dan Murong Sue mengalahkan lawannya. Sekarang giliran Liu Yu. Liu Yu awalnya mendapat 35 token, tetapi dia memberi Lin Yifan 8. Sekarang ada 27 token yang tersisa. Setelah memberikan token kepada Liu Yu, dia hampir lupa bahwa seharusnya ada banyak token dalam paket milik kakak seperguruan Wu yang membunuh Qinling. Ketika Liu Yu membuka paket itu, dia tertegun sejenak. Ada lebih dari 300 token dalam paket itu. Tak perlu dikatakan, di antara 10 tempat teratas, pasti ada tempat untuk Liu Yu. Liu Yu tiba-tiba diliputi kebahagiaan dan tercengang. Begitu Liu Yu membuka paket itu, dia menarik perhatian banyak orang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Api dan beberapa pemimpin kelompok 100 keluarga menatap Liu Yu dengan niat untuk membunuh. Adapun orang-orang dari pegunungan Qinling dan Sekte Qingyun, mereka hampir menyemburkan api. Ini semua adalah token yang mereka dapatkan dari Sekte Qingyun yang bekerja sama. Tujuannya adalah agar kakak seperguruan Wu, orang paling menonjol dari Sekte Qingyun, dapat langsung memasuki gerbang dalam, sehingga dapat menutupi kesenjangan antara menjadi murid layanan lain-lain tahun ini alih-alih menjadi murid gerbang luar dan rekan-rekannya. Sekarang, semua ini hanyalah gaun pengantin untuk orang lain. Terlebih lagi, mereka adalah musuh, dan musuh yang ingin membunuh mereka dengan cepat. Tidak hanya banyak tetua luar, tetapi juga tatapan tetua Jin pada Liu Yu berubah. Di matanya, bahkan secercah penghargaan melintas. Jelas bahwa Liu Yu telah memasuki dharmanya. Kemudian, beberapa orang memberikan setidaknya 2 atau 300 token. Namun, mereka tidak dihitung oleh tetua yang sama dengan Liu Yu. Liu Yu tidak yakin siapa yang lebih banyak atau lebih sedikit darinya. Melalui seleksi, ada 803 murid yang telah memasuki gerbang luar Sekte Liu Yun. Mereka tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Mereka berada pada level yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah menjadi murid gerbang luar Sekte Liu Yun. Mengenai 10 besar dan tempat pertama, saya yakin Anda paling peduli. Ketika tetua Jin mengatakan ini, dia berkeliling. Benar saja, hati semua orang melayang. Jelas, dia sangat khawatir tentang siapa yang akan menjadi yang pertama. Yang pertama adalah Yuan Chengxi dari Huo Huozong, 398. Mendengar bahwa yang pertama adalah Yuan Chengxi, banyak orang merasa menyesal. Namun, ini sesuai dengan harapan Liu Yu. Setelah Yuan Chengxi mengetahui bahwa dia memiliki lebih dari 300 token, Liu Yu meminta adik-adiknya untuk memberikannya kepadanya, sehingga memperoleh begitu banyak. Hal ini juga menyebabkan adik-adik di belakang Yuan Chengxi. Masing-masing dari mereka hanya memiliki 10 token, baru saja memasuki gerbang luar. Tentu saja, ini juga bagus. Setidaknya, jika Anda menjadi yang pertama, akan ada hadiah dan hadiah yang melimpah. Liu Yu tidak mempedulikannya, dia beruntung berada di 10 besar. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Kedua, Liu Yu, 394. Mata semua orang tertuju pada Liu Yu, iri dan dengki, dan masih banyak lagi. Saat ini, Lin Yifan dipenuhi dengan penyesalan dan rasa terima kasih. Liu Yu bisa menjadi juara pertama, tetapi karena dirinya sendiri, dia menyerahkan 8 medali emas, jadi dia hanya bisa menjadi juara kedua. Meskipun saya tidak tahu perbedaan antara juara pertama dan kedua, pasti akan ada perbedaan dalam manfaat yang diperoleh. Terlalu banyak yang harus ditanggung. Lin Yifan tersenyum pahit. Juara ketiga, juara ke-10. Baiklah, selamat kepada 10 besar. Kalian akan menjadi murid gerbang dalam. Nanti, saya akan membawa kalian ke gerbang dalam. Sedangkan untuk murid gerbang luar, saya akan menyerahkannya kepada para tetua gerbang luar. Setelah tetua Jin mengucapkan kata-kata ini, kami akhirnya mengerti mengapa ada seorang tetua dalam yang bertugas menilai seorang murid luar belaka. Ternyata semuanya demi memilih 10 murid dalam, sementara murid luar lainnya sama sekali tidak dipedulikan. Selamat, Saudara Liu. Mulai sekarang, kalian akan menjadi murid dalam. Luo Fu berkata dengan kagum. Liu Yu berkata sambil tersenyum dan sedikit terdiam, saya juga beruntung. Seperti yang Anda lihat, alasan mengapa saya menjadi juara kedua adalah karena kelompok Qingyun Zong mendapatkan token untuk diberikan kepada kakak seperguruan Wu. Tanpa token ini, saya hanyalah salah satu orang biasa.